Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Raihan Handika. Pada video kali ini kita akan membahas materi yaitu exception handling, file input output, dan juga pemodelan UML. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana cara menangani kesalahan pada program agar tidak langsung error, serta bagaimana merancang struktur program yang rapi. Sebagai contoh, saya akan menggunakan aplikasi pemesanan kopi dan snack sederhana yang sebelumnya saya sudah buat. Pertama-tama saya akan membahas dulu tentang exception handling. Exception handling adalah teknik untuk menangani kesalahan yang terjadi saat program berjalan runtime. Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh input user yang salah, data yang tidak sesuai, akses data yang tidak valid. Jika tidak ditangani, program akan langsung berhenti atau crash. Tujuan dari exception handling ini yaitu mencegah program berhenti tiba-tiba, memberikan pesan error yang mudah dipahami, membuat program lebih aman, dan juga memisahkan logika program dan penanganan error. Di sini kita bisa melihat saya sudah membuat kode yaitu aplikasi pemesanan kopi dan snack yang sederhana. Nah, di sini kode yang saya buat belum menggunakan exception handling yaitu try, catch, dan finally. Kita bisa lihat di outputnya ketika si kode ini belum menggunakan exception handling. Kita coba dulu pilih copy. Nah, jika saya memasukkan nilai yang diminta, output yang dimintanya benar, maka ini akan baik-baik saja. Tetapi jika saya memasukkan yang diminta pilih kopian ininya angka, saya pilih huruf, saya masukkan huruf. Nah, si program ini akan berhenti atau berhenti di sini atau crash ya. Nah, di sini saya akan mengatasi dan menambahkan si codingan ini dengan exception handling, yaitu try, catch, dan finally. Ini saya akan menambahkan try dulu, yaitu di sini akan menambahkan try karena di sini berisi kode yang berpotensi error ya. Oke, saya akan tambahkan dulu. Selanjutnya saya menambahkan catch. Di sini saya sudah menambahkan kode. Di bagian ini saya menambahkan try. Try itu yang berisi kode yang berpotensi error. Lalu di sini juga saya menambahkan catch. Catch itu gunanya untuk menangani custom exception. Yang kedua menangani error umum, yaitu input yang bukan angka. Nah, lalu finally ini yaitu benar yang selalu dijalankan baik error maupun enggaknya. Kita bisa melihat setelah ditambahkan kode ini. Nah, kita coba outputnya. Nah, saya coba memasukkannya huruf. Nah, ketika saya memasukkan huruf sini, nah kita bisa melihat perbedaan dari sebelumnya. Jika saya memasukkan huruf, maka outputnya si program ini akan berhenti atau crash. Setelah kita menambahkan exception handling,
Nah, jadi si outputnya akan muncul, yaitu input tidak valid, proses pesanan selesai, dan si program ini akan lanjut lagi ke sini, nggak berhenti. Selanjutnya yaitu custom exception. Di custom exception adalah exception yang dibuat sendiri oleh programmer, digunakan untuk menangani aturan bisnis. Contoh aturannya yaitu jumlah pesanan tidak boleh nol, jumlah pesanan tidak boleh negatif. Nah, di sini saya sudah menambahkan kelas custom exception, yaitu kelas. Jadi ini saya menamainya invalid input exception. Nah, invalid input exception ini, kelas ini mewarisi exception si kelas exception. Nah, kelas ini gunanya untuk menampilkan pesan error khusus atau membuat error lebih jelas dan terkontrol. Nah, saya memasukkannya di bagian sininya tadi. Jika jumlah pesanan kurang dari atau sama dengan 0, maka si program akan sengaja melempar ke exception. Nah, nanti si outputnya akan menampilkan pesan jumlah harus lebih dari 0. Kita coba outputnya ketika saya sudah memasukkan custom exception. Kita coba copy. Nah, ketika saya memasukkan inputan 0, nah si invalid input exception ini atau custom exception ini akan menampilkan output atau pesan error dan jumlahnya harus lebih dari 0. Jadi sini berjalan dengan lancar ya. Jadi begitu cara menambahkan exception handling dan juga custom exception. Ini saya sudah membuat kelas diagram UML. Jadi kelas diagram adalah salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis program. Kelas diagram menampilkan nama kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Nah, di sini saya sudah membuat 5 kelas. Yang pertama yaitu kelas menu dengan atribut name dan price, dan juga metodenya getName, getPrice, dan calculate total. Kelas menu ini bersifat abstrak, artinya kelas ini tidak bisa dibuat objek langsung, tapi digunakan sebagai dasar kelas lain. Lalu saya juga membuat kelas copy, merupakan turunan dari kelas menu yang mewarisi kelas menu dengan atribut size dan juga metodenya calculate total dan get size. Lalu di sini kelas next juga sama. Kelas next adalah turunan dari kelas menu. Di sini kelas next tidak mempunyai atribut tambahan. Nah, di sini ada garis, yaitu di sini menandai bahwa kelas copy dan next yaitu extend dari kelas menu atau mewarisi dari kelas menu atau juga turunan dari kelas menu. Lalu di sini ada kelas pemesanan. Kelas pemesanan yaitu kelas yang berfungsi untuk mengelola pemesanan, mulai dari menyimpan data, daftar pesanan, total bayar, dan juga menghitung diskon. Kelas ini biasanya berisi logika bisnis, bukan tampilan atau input langsung di user. Lalu di sini juga ada kelas main. Kelas main adalah kelas utama dari yang berisi metode main dan menjadi titik awal program yang dijalankan. Jadi kelas main ini berfungsi sebagai penghubung antar user dan sistem. Di sini kita bisa melihat ada garis putus-putus bertuliskan use yang menghubungkan main, pemesanan, dan menu. Garis ini disebut dependensi. Pertama ini main ke pemesanan, artinya kelas main memanggil kelas pemesanan untuk mengeksekusi proses transaksi. Lalu main ke menu, karena main adalah pusat kendali, ia perlu mengakses data menu untuk mengetahui apa saja produk yang tersedia. Lalu pemesanan ke menu, yaitu kelas pemesanan membutuhkan kelas menu agar bisa mengambil informasi harga dan nama produk yang dibeli oleh user, sehingga total belanja dan diskon bisa dihitung dengan akurat. Jadi garis use ini ibarat mengatakan bahwa kelas yang satu membutuhkan bantuan dari kelas yang lain agar fungsinya bisa berjalan. Sekian video dari pembahasan kali ini. Saya cukupkan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.